Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dimanapun berada. Pada kali ini kita akan membahas tentang video yang lagi beredar, yang mana video tersebut adalah tantangan diskusi oleh Gus Wafi kepada Gus Abbas sebagai Ketua PWI-LS. Gus Wafi membuat video menantang Gus Abbas untuk berdiskusi, dan di video tersebut topik dari diskusi yang diajukan adalah tentang pembongkaran makam dan pembubaran pengajian. Itu yang menjadi topiknya untuk didiskusikan. Dan Gus Wafi menyatakan siap untuk tepatnya di mana, waktunya kapan, beliau siap, sekalipun di rumahnya Bang Haji Rhoma Irama, yang mana Bang Haji Rhoma Irama adalah tokoh dari PWI-LS, gitu. Dan beliau mengaku juga bahwasanya tidak ada backingan bagi beliau, dan beliau meminta untuk disiarkan atau di live pada semua media, dan beliau juga meminta untuk ada notulennya biar dicatat. Itu tantangan Gus Wafi kepada Gus Abbas, Akan tapi di dalam video selanjutnya Gus Wafi itu merasa kecewa karena tantangannya yang diajukan kepada beliau Gus Abbas sebagai Ketua PWI-LS itu tidak diterima. Tidak bersedia Gus Abbas untuk mengadakan diskusi itu, karena Gus Abbas beralasan bahwasanya diskusi itu nanti tidak ada manfaatnya bagi perjuangan PWI-LS. Saya dalam menanggapi ini, teman-teman, kita harus dengan hati yang lapang, jangan memframing kemana-mana. Jangan menganggap Ketua PWI-LS tidak berani sama Gus Wafi untuk diajak diskusi, jangan seperti itu. Kedua orang tokoh ini adalah orang alim. Gus Wafi orang alim, Gus Abbas juga orang yang alim, gitu loh. Berlatar belakang sama-sama dulunya seorang santri, alumni pondok pesantren. Gus Wafi juga alumni pondok pesantren, bahkan pondok pesantren besar di Jawa Timur, dan beliau ahli dalam ilmu kitab kuning sudah di luar kepala. Begitupun juga Gus Abbas, sama-sama tokoh yang alim. Adapun tentang tidak diterimanya tantangan itu, mungkin Gus Abbas pun juga punya alasan-alasan sendiri. Mungkin beliau kepingin fokus pada organisasinya, jadi mengesampingkan hal-hal yang lain, gitu, sehingga beliau beralasan tidak ada manfaatnya bagi organisasi PWI-LS. Itu hak beliau, teman-teman, hak beliau. Kita jangan framing kemana-mana. Dan juga Gus Wafi, kalau misalnya tantangannya tidak diterima, sudah, tidak apa-apa, gitu. Ini kalau menurut saya, teman-teman, ini kan Gus Wafi memang getol membela para habaib, apalagi kemarin masalah nasab itu, kan sudah pernah didiskusikan itu, masalah nasab, dari perwakilan Kiai Imad dan dari perwakilan para habaib, diantaranya adalah Gus Wafi ini yang mewakili dari para habaib, sudah pernah berdiskusi dari kedua belah pihak ini. Ini kalau menurut pandangan saya, teman-teman, karena Kiai Imad ini kan sudah membuat kitab, yang sudah tersebar kemana-mana, yaitu Minhajun Nasabin. Menurut saya pribadi, Gus Wafi ini kan sudah pernah diskusi. Lebih baik Gus Wafi kan orang alim, membuat suatu kitab juga untuk membandingi kitabnya Kiai Imad itu saja.
meskipun Gus Wafi menganggap kiai yang kitab yang dibuat Kiai Imad itu ya istilahnya amburadul lah. Biar apa teman? Biar ada bandingannya. Gus Wafi membuat kitab yang membatalkan pendapat atau kitabnya Kiai Imad. Karena apa ya? Kiai Imad sudah membuat kitab gitu loh, yang sudah dibaca oleh banyak kiai juga, banyak tokoh juga, bahkan ada yang bilang sangat luar biasa isi kitabnya itu. Itu nggih. Menurut saya teman-teman ya, Gus Wafi membuat kitab saja untuk membandingi kitabnya Kiai Imad, khusus untuk membandingi atau membatalkan kitabnya Kiai Imad. Gitu aja menurut saya ya. Itu lebih baik. Karena kalau diskusi itu ya nanti akan menimbulkan framing yang kurang baik. Itu saja teman-teman. Biar apa? Biar kitab nanti kalau Gus Wafi membuat kitab itu bisa dibaca juga oleh orang banyak, oleh para tokoh, orang alim-alim gitu nggih. Karena sudah tersebar ini kitabnya Kiai Imad, sudah tersebar kemana-mana. Itu saja teman-teman ya tanggapan saya tentang tantangan Gus Wafi kepada Gus Abbas sebagai ketua PWLS. Jangan lupa tetap kita rukun, bersatu, sama-sama orang Islam dan sama-sama anak bangsa Indonesia. Jangan mudah dipecah belah. Ada masalah diselesaikan dengan yang baik. Masalah beda pandangan itu sudah hal yang wajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.